Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan artikel yang berjudul, Mengupas Kisah Prabu Kian Santang yang termuat di Waans artikel Blogspot. Hikayat Prabu Kian Santang selengkapnya. Kian Santang adalah tokoh tasawuf dari tanah Pasundan yang ceritanya melegenda, khususnya di hati masyarakat Pasundan dan kaum tasawuf di tanah air pada umumnya. Tokoh Kian Santang ini pertama kali berhembus dan dikisahkan oleh Raden Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang ketika menyebarkan Islam di tanah Cirebon dan Pasundan. Pangeran Cakrabuana adalah anak dari Prabu Siliwangi atau Jayadewata Raja Pajajaran yang dilahirkan dari permaisuri ketiga yang bernama Nyi Subanglarang. Subanglarang sendiri murid dari Mubalik Kondang yaitu Syekh Maulana Hasanuddin atau terkenal dengan Syekh Kuro Krawang. Sejarah disebut atau dipanggil Kian Santang, mulanya yaitu ketika Raden Walangsungsang memilih untuk pergi meninggalkan Galuh Pakuan atau Pajajaran, yang disebabkan oleh keberbedaan haluan dengan keyakinan ayahnya yang memeluk agama Sangyang pada waktu itu. Diriwayatkan beliau berkelana mensiarkan Islam bersama adiknya, yaitu Rara Santang, ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dengan membuka perkampungan di pesisir utara yang menjadi cikal bakal kerajaan Caruban atau Kasunanan Cirebon yang sekarang adalah kota Madya Cirebon. Legenda Kian Santang sendiri diambil dari sebuah kisah nyata, dari tanah Pasundan tempo dulu yang ceritanya pada waktu itu tersimpan rapi berbentuk buku di perpustakaan kerajaan Pajajaran. Karena Pajajaran adalah hasil penyatuan dua kerajaan antara Galuh dan kerajaan Sundapura, yang dimana kerajaan Galuh dan Sundapura adalah dua kerajaan pecahan dari Tarumanegara, yang di masa Prabu Purnawarman yaitu raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara yang dipecah menjadi dua, yaitu Tarumanegara yang berganti Sundapura dan ibu kota lama menjadi Galuh Pakuan. Dan Jayadewata menyatukan kembali dua pecahan kerajaan Tarumanegara menjadi Pajajaran. Di mana dikisahkan pada waktu itu yaitu, abad keempat atau tahun 450 pernah terdapat putra mahkota yang sakti mandraguna bernama Gagak Lumayung yang dalam ceritanya, di tataran Sunda dan sekitarnya, tak ada yang mampu mengalahkan ilmu kesaktiannya. Hingga suatu saat datang pasukan dari dinasti Tang yang hendak menaklukkan kerajaan Tarumanegara. Namun berkat Gagak Lumayung, pasukan Tang dapat dihalau dan tunggang langgang meninggalkan Tarumanegara. Semenjak itu Raden Gagak Lumayung diberi sebutan Kian Santang atau penakluk pasukan Tang. Diceritakan sang Kian Santang ini karena saking saktinya hingga dia rindu kepingin melihat darahnya sendiri. Hingga sampailah di suatu ketika saat dia mendapat wangsit di Tapabratanya, bahwa di tanah Arab terdapat orang sakti mandraguna. Kisah asal mula Kian Santang masuk Islam. Konon, dengan ajian napak sancangnya, Raden Kian Santang mampu mengarungi lautan dengan berkuda saja. Di mana dalam ceritanya, ketika sampai di pesisir beliau bertemu seorang kakek, dan padanya dia minta untuk ditunjukkan di mana orang sakti yang Kian Santang maksud tersebut. Dan dengan senang hati si kakek tersebut menyanggupinya dan sementara dia mengajak beliau, Kian Santang, untuk mampir dulu ke rumahnya. Alkisah setelah sampai di rumahnya tongkat dari sang kakek tersebut tertinggal di pesisir, dan minta Kian Santang untuk mengambilkannya. Konon dikisahkan si Kian Santang tak mampu mencabutnya sampai tangannya berdarah-darah. Disitulah Kian Santang baru sadar kalau kakek itu adalah orang yang dicarinya. Dan akhirnya dengan membaca kalimat syahadat yang diajarkan sang kakek tadi, yang akhirnya menjadi guru spiritualnya, tongkat tersebut dapat dicabut. Cerita tersebut membumi sekali sampai saat sekarang. Dan yang aneh, kebanyakan orang menduga kalau Kian Santang itu adalah Raden Walangsungsang. Padahal banyak sekali cerita yang sepadan dengan kisah Raden Walangsungsang tersebut. Yang sesungguhnya dialah yang mengisahkan, tapi justru dialah yang dikira pelaku, Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, sebagai tokoh yang diceritakan itu. Tujuannya adalah hanya sebagai media dakwah dan penyebaran Islam di bumi Cirebon dan sekitarnya. Sehingga sampai sekarang banyak kalangan yang menyangka, Raden Walangsungsang adalah Kian Santang, bahkan ada yang menafikan Kian Santang adalah adik Cakrabuana dan kakak dari Rara Santang.
Raden Walang Sungsang mengambil cerita ini dari perpustakaan Kerajaan Pajajaran, dengan pertimbangan karena kisah itu mirip dengan kisahnya, yang dimana Kian Santang setelah pulang dari Arab, dia ingin mengislamkan ayahnya Prabu Purnawarman, namun ditolak dan Kian Santang memilih meninggalkan istana, dan tahtanya diberikan adiknya yaitu Darmaya Warman. Begitu pula Raden Walang Sungsang yang pernah merantau ke Arab, dan menikahkan adiknya Rara Santang yang diambil istri oleh putra kerajaan Mesir waktu itu, dan pernikahan berlangsung di Mesir yang dari perkawinan inilah nanti akan lahirlah Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Keinginan Walang Sungsang untuk mengislamkan Prabu Siliwangi ditolak mentah-mentah, dan ayahnya tidak ingin bertarung dengan anaknya, maka dia memilih mensucikan diri atau bertapa, konon beliau menjelma menjadi macan putih. Pengambilan kisah penokohan dalam sebuah cerita seperti ini, sebenarnya pernah pula terjadi pada era sebelum Raden Walang Sungsang, yang tepatnya dilakukan oleh Raja Jayabaya, Raja Islam pertama di Tanah Jawa, dari Kerajaan Panjalu atau Kediri, di mana sewaktu masih dipegang Raja Airlangga, kerajaan tersebut bernama Kerajaan Kahuripan, dan karena kedua anaknya semua meminta tahta, maka Kahuripan dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Panjalu dan Jenggala. Sepanjang perkembangan dua kerajaan tersebut, kedua kerajaan itu selalu bermusuhan, dan pada masa kerajaan Panjalu dipimpin oleh Raja Jayabaya, Panjalu mampu menaklukkan Jenggala, kemudian disatukan lagi antara Jenggala dan Panjalu. Pada waktu Panjalu menaklukkan Jenggala, Rajanya Jayabaya meminta Empu Seda dan Empu Panulu untuk mengutip naskah dari India yang judulnya Mahabharata, namun diverifikasi dengan gaya Jawa, sebagai perlambang atas kemenangan perang saudara Panjalu atas Jenggala. Akhirnya kitab tersebut diberi judul Bharatayuddha. Dalam kisah klasik Jawa ini, banyak kalangan masyarakat yang mengira bahwa Jayabaya adalah kelanjutan dari Terah Bharata, yaitu cicit dari Parikesit putra Abimanyu. Juga kisah lainnya yang serupa pernah pula hadir di masyarakat, yang tujuannya waktu itu sebagai media dakwah untuk melindungi rongrongan ajaran syariat terhadap kaum sufi. Maka ketika bergerak menyebarkan Islam, Wali Songo menurut banyak kalangan membuat cerita Al-Halaj versi Indonesia, yaitu Syekh Siti Jenar. Menurut Dr. Simon dari UGM Yogyakarta, berdasarkan temuannya, karya-karya besar berupa naskah suluk dari Sunan Kalijaga dan lainnya, dapat dipastikan tokoh Syekh Siti Jenar adalah imajener, hanya untuk media dakwah, guna melindungi Islam agar tetap pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai saat ini, pendapat itu masih simpang siur dan menjadi perdebatan dan polemik panjang oleh para ahli sejarah di tanah air. Versi lain dari kisah Kian Santang masuk agama Islam. Waliullah yang berarti kekasih Allah, memang tersebar di mana-mana. Tak terkecuali pula di Jawa Barat yang sebagian besar penduduknya bersuku Sunda. Di beberapa tempat di Jawa Barat, sebenarnya banyak makam yang ramai diziarahi, terutama pada waktu-waktu tertentu. Salah satunya adalah makam Sunan Rahmat Suci, yang berdiri di sebuah bukit di wilayah Garut. Menurut keterangan juru kunci makam ini, Sunan Rahmat Suci adalah wali yang masih keturunan Pajajaran. Seperti diketahui, Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat. Tidak begitu jelas siapa pendiri dan kapan berdirinya. Namun lokasinya diketahui di Bogor sekarang. Raja-raja yang pernah berkuasa di antaranya adalah Prabu Linggaraja Kencana, Prabu Wastu Kencana, dan Prabu Siliwangi. Di antara raja-raja tersebut yang paling termasyhur adalah Prabu Siliwangi. Raja yang terkenal amat bijaksana ini beristrikan seorang puteri bernama Dewi Kumalawangi. Dari rahim istrinya ini, lahirlah 3 orang putra, yaitu Raden Walang Sungsang, Dewi Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Prabu Kian Santang lahir di Pajajaran tahun 1315. Dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap. Tidaklah heran, jika pada usianya yang masih muda Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua. Konon, Raden Kian Santang juga sakti mandraguna. Tubuhnya kebal, tak bisa dilukai senjata jenis apapun. Auranya memancarkan wibawa seorang kesatria sejati, dan sorot matanya menggetarkan hati lawan. Diriwayatkan, Prabu Kian Santang telah menjelajahi seluruh tanah Pasundan. Tapi,
Seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal dia ingin sekali melihat darahnya sendiri. Maka pada suatu hari, dia memohon pada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat. Untuk memenuhi permintaan putranya, Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujum. Dia meminta bantuan pada mereka untuk menunjukkan siapa dan di mana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya, Prabu Kian Santang. Usaha tersebut hanya sia-sia saja. Tak seorang pun di antara para ahli nujum itu yang bisa menunjukkan orang yang mampu menunjukkan di mana gerangan orang yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang. Seluruh yang hadir di keraton hanya bingung. Untunglah, kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan orang yang selama ini dicari. Menurut kakek tersebut, orang gagah yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di tanah suci Mekah. Jauh sekali dari tanah Pasundan. Namanya Sayyidina Ali. Aku ingin bertemu dengannya, tukas Raden Kian Santang. Untuk bisa bertemu dengannya, ada syarat yang harus Raden penuhi, ujar si kakek. Syarat-syarat tersebut adalah, pertama, harus mujasmedi dahulu di ujung kulon, atau ujung barat tanah Pasundan. Kedua, harus berganti nama menjadi Galantrang Setra, artinya berani, dan Setra, artinya suci. Mungkin maksudnya keberanian bertarung harus dilandasi kesucian hati. Bukan main gembiranya Prabu Kian Santang mendengar kabar ini. Begitu pula semua yang hadir waktu itu. Suasana hening berubah menjadi cair kembali. Dua syarat yang disebutkan tidak menjadi penghalang. Dengan segera Prabu Kian Santang memakai nama baru, Galantrang Setra. Setelah itu dia pergi ke ujung kulon untuk mujasmedi agar Sang Hyang Widi Wasa memberikan kekuatan lahir dan batin, serta mempertemukan dirinya dengan orang yang disebut sebagai Sayyidina Ali. Setelah selesai mujasmedi, Galantrang Setra meninggalkan Pajajaran menuju tanah Mekah dengan membawa bekal secukupnya. Hatinya tak sabar lagi ingin bertemu Sayyidina Ali. Sepanjang perjalanan dia membayangkan pertarungan hebat antara dirinya dengan orang Mekah tersebut. Terbesit juga dalam pikirannya, bahwa akhirnya dialah yang menang. Dengan begitu, maka dia akan dikenal sebagai pendekar pinunjul di seluruh jagat, bukan hanya di tanah Pasundan. Kisah Kian Santang di Mekah. Tak dijelaskan dengan apa Galantrang Setra pergi ke tanah Arab. Yang pasti, sesampainya di tanah Mekah, dia bertemu dengan seorang lelaki yang gagah. Badannya tegap dan suaranya berwibawa. Kepada orang itu dia bertanya, "Apakah Anda kenal dengan Sayyidina Ali?" "Oh, kenal sekali," jawabnya dengan ramah. "Bisakah Anda mengantar saya ke rumahnya?" tanya Galantrang sekali lagi. "Oh, bisa, tentu bisa." Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka berdua melangkahkan kaki menuju rumah Sayyidina Ali. Semakin jauh melangkah, detak jantung Galantrang Setra terasa makin cepat. Pertarungan tidak lama lagi terjadi, pikirnya. Baru saja beberapa puluh meter melangkah, tiba-tiba lelaki yang mengantarnya berhenti sambil menengok ke belakang. "Galantrang, tongkatku ketinggalan, tolong ambilkan," katanya. Galantrang menolak, pantang baginya disuruh-suruh orang, apalagi oleh orang Mekah yang baru dia kenal. "Kalau kamu tidak mau mengambilkan tongkatku, maka aku tidak akan mengantarmu ke tempat Sayyidina Ali," ancam orang Mekah itu. Maka terpaksa Galantrang menuruti perintahnya. Tentu saja hatinya menggerutu. Ketika sampai di tempat yang dimaksud, Galantrang mencabut tongkat itu dengan tangan kiri. Dikiranya ringan, karena tertancap di tumpukan pasir. Ternyata sulit dicabut. Kemudian dia mengambilnya dengan tangan kanan. Masih juga tak bisa dicabut. Akhirnya dengan kedua tangan. Aneh sekali, sama sekali tongkat itu tak dapat digerakkan. Galantrang penasaran. Dicobanya sekali lagi dengan mengerahkan seluruh kekuatan lahir dan batinnya. Apa yang terjadi? Tongkat tetap tidak tercabut, malah kedua kakinya amblas terperosok ke dalam hamparan padang pasir. Pusaka Prabu Kian Santang. Tapi, sebagai jawara dia pantang menyerah. Setelah sekian lama mengerahkan seluruh tenaga dan terus-menerus membaca mantra, kakinya malah makin amblas, bahkan keluar darah dari seluruh pori-pori tubuhnya. Ketika itu, Galantrang tercengang melihat darahnya sendiri. Tiba-tiba orang Mekah itu datang menghampiri. Dengan membaca Bismillahi, dia mencabut tongkatnya dengan mudah.
Bersamaan dengan itu, hilang pula darah di sekujur tubuh Galantrang. Sungguh sangat menakjubkan. Galantrang kagum pada kehebatan kalimat yang dibaca si pemilik tongkat. Dia ingin sekali hafal mantra tersebut untuk menambah kesaktiannya. Jika nanti bertarung dengan Sayyidina Ali, mantra itu akan dibacakan olehnya. Pasti dia menang, pikirnya. Maka dia minta diajari kalimat itu, tapi orang Arab itu menolak mengajarinya, karena Galantrang belum masuk Islam. Mereka terus berjalan menuju rumah Sayyidina Ali. Di tengah perjalanan ada seorang bertanya, "Kenapa kamu terlambat pulang, Ali?" Mendengar nama Ali disebut, Galantrang amat terkejut. Dia tak menduga sama sekali, bahwa orang yang sedang bersamanya adalah Sayyidina Ali. Mendadak muncul pikiran, bagaimana mungkin dirinya dapat mengalahkan Sayyidina Ali, sedangkan mencabut tongkatnya saja sampai berkeringat darah. Rasa takut dan malu bercampur jadi satu. Keberanian Galantrang hilang sirna. Seluruh ilmu kanuragan yang selama ini jadi kebanggaannya lenyap seketika. Mungkin lebih baik pulang saja, pikirnya. Tak ada gunanya berlama-lama di Mekah. Enggan baginya bertemu lagi dengan Sayyidina Ali. Namun ketika dalam perjalanan pulang, dia bingung tak tahu jalan. Langkah kakinya tak tentu arah. Seperti ada kekuatan yang menghalanginya pulang. Di sela-sela istirahat melepas lelah, dia teringat pada mantra yang diucapkan Sayyidina Ali. Betapa hebatnya mantra itu, pikirnya. Kau harus masuk Islam. Suara ini terngiang-ngiang di telinganya. Ya, dia harus masuk Islam jika ingin diajari kalimah sakti itu. Padahal, selama ini, dia menganut agama Hindu, memuja Sang Hyang Widiwasa. Bagaimana pula dengan ayahandanya, Prabu Siliwangi, jika tahu dia meninggalkan agama leluhurnya? Akhirnya dia memutuskan bersedia masuk Islam demi memiliki ilmu Linuwi. Karena itu, dia kembali menemui Sayyidina Ali. Di sana dia dibimbing mengucapkan 2 kalimah syahadat. Juga dibimbing mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selain kalimah-kalimah tadi, banyak lagi kalimah-kalimah lain yang dia hafalkan selama dia mukim di Mekah. Konon, setelah 20 hari belajar agama Islam, Galantrang setra pulang ke Pajajaran. Setibanya di Pajajaran, dia segera menghadap ayahandanya. Dia ceritakan pengalamannya di tanah Mekah, dari mulai bertemu dengan Sayyidina Ali hingga masuk Islam. Kini dia percaya kalimah bismillah dan syahadat sangat hebat faedahnya. Karena itu dia berharap ayahandanya masuk Islam juga. Mendengar kehebatan Sayyidina Ali, Prabu Siliwangi sangat kagum dan tidak keberatan anaknya Raden Kian Santang memeluk Islam jika memang dia suka. Tapi, bagi dirinya, tidak mungkin meninggalkan agama Hindu yang sejak puluhan tahun dianutnya. Betapa kecewa hati Kian Santang karena ayahnya menolak masuk Islam. Padahal menurutnya, Islamlah agama yang benar. Dengan susah payah, dia membujuk ayahnya. Tapi tiada hasilnya. Prabu Siliwangi tetap memuja dewa. Hal ini membuatnya sadar bahwa pengetahuannya tentang Islam masih sedikit sekali dan belum memahami cara-cara dakwah. Akhirnya dia kembali ke Mekah untuk belajar Islam lebih mendalam. Setelah 7 tahun bermukim di sana, Prabu Kian Santang pulang lagi ke Pajajaran bersama dengan saudagar Arab. Saudagar itu bertujuan untuk berdagang di Pajajaran sambil membantu Kian Santang menyebarkan Islam. Dengan bantuan para saudagar, Kian Santang menyebarkan Islam di kalangan masyarakat. Rencananya dia juga akan menyebarkan Islam di kalangan istana, terutama mengislamkan ayahandanya. Keinginan ayahnya masuk Islam. Prabu Siliwangi tahu akan kegiatan dakwah anaknya dan tidak keberatan rakyatnya masuk Islam. Tapi dia sendiri tidak mau ikut-ikutan. Baginya lebih baik meninggalkan keraton daripada menuruti bujukan anaknya. Maka ketika Prabu Kian Santang dalam perjalanan menuju keraton, dengan kesaktiannya Prabu Siliwangi menyulap keraton menjadi hutan belantara. Kemudian dia dan para pengiringnya pergi meninggalkannya. Bukan main kagetnya Kian Santang ketika sampai di wilayah keraton Pajajaran. Tidak ada seorang pun terlihat di sana. Yang tampak baginya hanya pohon-pohon tinggi dan semak belukar. Padahal dia yakin dan tidak mungkin keliru, di sanalah keraton Pajajaran berdiri. Tapi, mengapa tiba-tiba lenyap dan kemana ayah dan semua pengiringnya? Sungguh membingungkan.
Kian Santang bukan orang yang mudah putus asa. Dia terus mencari di mana ayahanda dan para pengiringnya bersembunyi sambil berdoa kepada Allah. Akhirnya dengan pertolongannya, dia melihat ayahanda dan pengiringnya keluar dari hutan. Dengan segala hormat, dia bertanya pada ayahnya, "Wahai ayahanda, mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda seorang raja. Apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton. Ananda ingin ayahanda memeluk agama yang diridhoi Allah." Prabu Siliwangi tidak menjawab pertanyaan puteranya. Malah dia balik bertanya, "Wahai Ananda, apa yang pantas tinggal di hutan?" "Ayahanda, yang pantas tinggal di hutan adalah harimau," jawab Kian Santang. Konon, tiba-tiba Prabu Siliwangi dan semua pengiringnya berubah wujud menjadi harimau. Kian Santang menyesali dirinya telah mengucapkan kata harimau atau maung dalam bahasa Sunda. Ingin sekali dia mencabut kata-katanya tersebut. Tapi nasi telah menjadi bubur. Kata-katanya mustahil ditarik kembali. Kini ayahandanya dan orang-orang yang setia padanya telah berganti wujud menjadi harimau. Walaupun Prabu Siliwangi dan para pengikutnya telah berubah menjadi harimau, namun Kian Santang masih terus berbicara dengan santun pada mereka. Karena dia menganggap, mereka bukan harimau sesungguhnya, tapi hanya maung jejadian. Tekadnya tetap bulat, ingin mengajak mereka masuk Islam. Namun, rupanya harimau-harimau itu tidak mau menghiraukan ajakannya. Mereka lari ke daerah selatan, yang kini masuk wilayah Garut. Kian Santang berusaha mengejarnya dan menghadang jalan lari mereka. Dia ingin sekali lagi membujuk mereka. Sayang, usahanya gagal. Mereka tak mau lagi diajak bicara dan masuk ke dalam goa yang kini terkenal dengan Goa Sancang, yang terletak di Leweng Sancang, di Kabupaten Garut. Setelah tidak berhasil mengislamkan ayahnya, Kian Santang pulang kembali ke Keraton Pajajaran di Bogor. Dia biarkan ayah dan semua pengiringnya bersembunyi di Goa Sancang. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan seseorang yang katanya sedang mencari-cari dirinya. Orang itu mengaku ingin masuk Islam. Tentu saja ini membuatnya sangat gembira. Ternyata ada orang yang dengan sukarela sudi masuk agama Allah. Maka dia pun membimbing orang asing itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kian Santang mengajarkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Bahkan kebersihan itu bagian dari iman. Karena itu, seorang muslim harus selalu membersihkan dirinya, baik kebersihan lahir maupun batin. Salah satu bagian tubuh yang harus dibersihkan adalah kemaluan. Jika kemaluan tidak bersih dari najis, maka tidak syah salatnya. Sedangkan zakar sulit dibersihkan karena ada kuncupnya. Supaya gampang dibersihkan, maka kuncupnya harus dibuang. Akhirnya orang yang baru masuk Islam itu pun mau dihitan. Acara hitanan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, tanpa resepsi dan yang menghitan pun Kian Santang sendiri. Mungkin karena terlalu gembira dan belum banyak pengalaman, Kian Santang gugup ketika menghitan, sehingga bukan hanya kuncupnya yang terpotong, tapi juga batang zakarnya. Akibatnya orang itu mati, mungkin karena kehabisan darah. Prabu Kian Santang dan Aji Suket Kalanjana. Niat ingsun amatek Aji Kusi Suket Kalanjana, Aji pengawasan Soko Sang Hyang Pramana, biar padang jumen gelang paningalingsun, saka behing sifat podo katon saking kersaning Allah, Aji Suket Kalanjana. Adalah ilmu yang tercipta dari pengaruh Islam dan aliran kepercayaan masyarakat Jawa Sunda. Ajian ini pernah dikuasai oleh Prabu Kian Santang, putra Prabu Siliwangi, dan Syekh Siti Jenar. Ajian ini merupakan ilmu yang sangat tinggi dan untuk mendapatkannya pun tidak mudah, karena harus punya niat yang baik dan tekad yang membaja. Konon ajian ini merupakan ajian yang langka dikuasai orang. Ia termasuk tingkatan paling tinggi di antara ilmu kejawen lainnya. Namun begitu, mereka yang menginginkan ajian ini bisa saja mendapatkannya, tentu dengan laku tirakat dan tahu kunci amalan rahasianya. Ajian ini awalnya merupakan ilmu terawangan alam gaib, dan kemudian berkembang sebagai ilmu yang dapat digunakan untuk meraga sukma dan menggerakkan benda tanpa menyentuh, telekinetik. Intinya berfungsi mengaktifkan seluruh panca indera, bereaksi terhadap gejala alam, baik alam sadar maupun alam mimpi.
Versi para guru spiritual yang menguasainya menyebut ajian ini merupakan ilmu yang didasarkan pada gerakan rumput tertiup angin. Ia bisa bergerak kemana saja, tapi tetap pada tempatnya semula. Artinya, orang yang menguasai ilmu ini bisa memasuki dimensi gaib, atau berada di alam lain tapi jasadnya tetap pada tempatnya. Adapun legenda ajian Suket Kalanjana ini terdapat berbagai versi. Diyakini ajian ini sudah ada sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Sumber kontroversinya mengatakan, ajian ini ada ketika Islam masuk ke tanah Pasundan. Tepatnya pada pemerintahan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Dan konon, dari sinilah ajian ini bermula. Pada masa itu memang pengaruh Islam di kerajaan Pajajaran belum luas, sehingga ilmu-ilmu kesaktian para pendekar zaman Pajajaran merupakan ilmu yang tiada banding dan banyak jenisnya. Ada yang mampu terbang, menghilang dan lain-lain. Mitos yang berkaitan dengan kegaiban pun terbukti. Misal, sampai kini makam Prabu Siliwangi tidak pernah ditemukan. Itu sebabnya masyarakat Pasundan mempercayai bahwa Prabu Siliwangi moksa, menghilang dari bumi dan berubah wujud menjadi harimau. Hal ini bisa dilacak dari cerita rakyat Garut. Konon Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam. Ia lebih baik keluar dari keraton daripada mengikuti ajakan Prabu Kian Santang, anaknya untuk masuk agama Islam. Prabu Siliwangi akhirnya lari menuju hutan Sancang. Maka untuk menjaga hal-hal yang akan terjadi, Prabu Kian Santang membendung larinya Prabu Siliwangi beserta pengikutnya yang telah menjadi harimau. Dan harimau jejadian itu kemudian digiring menuju sebuah gua di pantai selatan kawasan hutan Sancang, Garut Selatan. Ketika itulah Prabu Kian Santang mengerahkan Aji Suket Kalanjana dan berhasil mengalahkan ayahnya yang juga terkenal sakti itu. Kemudian Prabu Siliwangi akhirnya mendapat hidayah dari Allah dan masuk Islam. Namun sampai sekarang ilmu sakti ini mengalami perkembangan seiring banyaknya minat kalangan keraton Pajajaran menuntut ilmu. Dan Prabu Kian Santang adalah orang yang paling suka mempelajari segala macam ilmu agama, kesatriaan maupun ilmu gaib. Menurut versi lain, Aji Suket Kalanjana juga dimiliki oleh syekh dari tanah Jawa. Dari syekh inilah ajian diturunkan kepada murid-muridnya. Syekh ini dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang alias Syekh Siti Jenar. Pada masa mudanya, Siti Jenar juga mendalami ilmu kebatinan. Setelah mendalami bidang agama melalui Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, semakin bertambah tinggilah ilmu kesaktiannya. Tidak heran jika banyak pemuda berguru kepada Syekh Siti Jenar. Ajian Suket Kalanjana dapat dikuasai siapa saja, sepanjang orang tersebut mampu mensucikan dirinya dan mampu melakoni apa yang dipersyaratkan, antara lain harus mampu menjalani puasa 40 hari dan makan hanya boleh dilakukan jam 12 malam. Selain itu juga harus ngerowot, hanya makan umbi-umbian, dan tidak boleh makan jenis lainnya selama 40 hari. Hal lain yang harus dilakukan adalah, menjalankan tapak kungkum, berendam, di dalam sungai selama 7 malam berturut-turut, dan yang paling berat harus pati geni yaitu tidak makan, minum, tidur dan bersemedi di ruang gelap selama 7 hari 7 malam. Selama ritual itu pula harus membaca mantra khusus yang harus dihafalnya. Bila ingin melihat alam gaib, mantra ini dibaca 3 kali sambil membuka telapak tangan lalu diusap ke mata. Untuk memiliki ajian ini, maka harus menjalani laku yang berat yaitu puasa 40 hari, pati geni sehari semalam mulai hari Kamis Kliwon. Mantra dibaca setiap jam 12 malam selama menjalani puasa dan pati geni. Cakrabuana, Syarif Hidayatullah, dan Kian Santang, 3 tokoh penyebar agama Islam di tanah Pasundan. Berbicara tentang proses masuknya Islam, Islamisasi, di seluruh tanah Pasundan atau Tatar Sunda yang sekarang masuk ke dalam wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, maka mesti berbicara tentang tokoh penyebar dari agama mayoritas yang dianut suku Sunda tersebut. Menurut sumber sejarah lokal, baik lisan maupun tulisan, bahwa tokoh utama penyebar Islam awal di tanah Pasundan adalah 3 orang keturunan Raja Pajajaran, yaitu Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayatullah, dan Prabu Kian Santang. Sumber-sumber sejarah. Sebenarnya banyak sumber sejarah yang belum tergali mengenai bagaimana proses penyebaran Islam, Islamisasi, di tanah Pasundan.
Sumber-sumber tersebut berkisar pada sumber lisan, tulisan, dan artefak bentuk fisik. Sumber lisan yang terdapat di Tanah Pasundan tersebar dalam cerita rakyat yang berlangsung secara turun-temurun, misalnya tentang cerita Kian Santang bertemu dengan Sayyidina Ali, atau cerita tentang ngahiangnya Prabu Siliwangi jadi Maung Bodas, dan lainnya. Begitu pula sumber lisan, naskah, sampai saat ini masih banyak yang belum disentuh oleh para ahli sejarah atau filolog. Naskah-naskah tersebut berada di Museum Nasional, di Keraton Cirebon Kasepuhan dan Kanoman, Museum Gesan Ulun, dan di daerah-daerah tertentu di wilayah Jawa Barat dan Banten, seperti di daerah Garut dan Ciamis. Di antara naskah yang terpenting yang dapat dijadikan rujukan awal adalah naskah Babat Cirebon, naskah Wangsakerta, Babat Sumedang, dan Babat Limbangan. Selain faktor yang telah disebutkan, terdapat juga faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan munculnya keraguan terhadap ketiga tokoh tersebut. Di antaranya seperti kesalahan pengambilan sumber yang hanya mengambil sumber asing seperti catatan orang Portugis atau Belanda, atau juga disebabkan sering banyaknya mitos yang dijumpai para penulis sejarah dalam beberapa sumber lokal. Kondisi seperti ini sangat membingungkan dan meragukan setiap orang yang ingin mencoba merekonstruksi ketiga tokoh penyebar Islam di Tanah Pasundan tersebut. Dengan berdasarkan pada realitas historis semacam itu, maka tulisan ini akan mencoba mengungkap misteri atau ketidakjelasan kedudukan, fungsi, dan peran ketiga tokoh itu dalam proses Islamisasi di Tanah Pasundan. Dengan demikian diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan berarti terhadap khazanah sejarah kebudayaan Islam Sunda yang sampai saat ini dirasakan masih kurang. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan informasi awal bagi para peminat dan peneliti tentang sejarah Islam di Tanah Pasundan. Sampai saat ini, masih terdapat sebagian penulis sejarah yang meragukan keberadaan dan peran dari ketiga tokoh tersebut. Munculnya keraguan itu salah satunya disebabkan oleh banyaknya nama yang ditujukan kepada mereka. Misalnya, dalam catatan beberapa penulis sejarah nasional disebutkan bahwa nama Paletehan, Fadilah Han, disamakan dengan Syarif Hidayatullah. Padahal dalam sumber sejarah lokal, cerita Babat, dua nama tersebut merupakan dua nama berbeda dari dua aktor sejarah dan memiliki peranan serta kedudukan yang berbeda pula dalam proses penyebaran Islam di Tanah Pasundan dan Nusantara. Tokoh Cakrabuana, berdasarkan sumber sejarah lokal, seperti Babat Cirebon, bahwa Cakrabuana, Syarif Hidayatullah, dan Kian Santang merupakan tiga tokoh utama penyebar Islam di seluruh Tanah Pasundan. Ketiganya merupakan keturunan Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata atau Sri Baduga, Maharaja, Raja terakhir Pajajaran, gabungan antara Galuh dan Sunda. Hubungan keluarga ketiga tokoh tersebut sangatlah dekat. Cakrabuana dan Kian Santang merupakan adik kakak. Sedangkan, Syarif Hidayatullah merupakan keponakan dari Cakrabuana dan Kian Santang. Syarif Hidayatullah sendiri merupakan anak Nyai Ratu Mas Laras Santang, sang adik Cakrabuana dan kakak perempuan Kian Santang. Cakrabuana, atau nama lain Walang Sungsang, Laras Santang, dan Kian Santang merupakan anak Prabu Siliwangi dari hasil perkawinannya dengan Nyai Subang Larang, seorang puteri Ki Gede Tapa, penguasa Syah Bandar Karawang. Peristiwa pernikahannya terjadi ketika Prabu Siliwangi belum menjadi Raja Pajajaran. Ia masih bergelar Prabu Jayadewata atau Manarasa dan hanya menjadi raja bawahan di wilayah Sindangkasih, Majalengka, yaitu salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh Surawisesa, Kawali Ciamis, yang diperintah oleh ayahnya Prabu Dewaniskala. Sedangkan Kerajaan Sunda Surawisesa, Pakuan, Bogor, masih dipegang oleh kakak ayahnya Prabu Susuk Tunggal. Sebelum menjadi istri, permaisuri, Prabu Siliwangi, Nyai Subang Larang telah memeluk Islam dan menjadi santri, murid Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Ia adalah putra Syekh Yusuf Sidik, ulama terkenal di negeri Champa, sekarang menjadi bagian dari Vietnam bagian selatan. Syekh Hasanuddin datang ke Pulau Jawa, Karawang, bersama armada ekspedisi Muhammad Cheng Ho, Ma Cheng Ho atau Sampokong, dari dinasti Ming pada tahun 1405 Masehi. Di Karawang, ia mendirikan pesantren yang diberi nama Pondok Kuro. Oleh karena itu ia mendapat gelar, lakop, Syekh Kura,
Ajaran yang dikembangkan oleh Syekh Qura adalah ajaran Islam Mazhab Hanafiyah. Pondok Quro yang didirikan oleh Syekh Hasanuddin tersebut merupakan lembaga pendidikan Islam, pesantren, pertama di tanah Pasundan. Kemudian setelah itu muncul pondok pesantren di Amparan Jati daerah Gunung Jati, Syekh Nurul Jati. Setelah Syekh Nurul Jati meninggal dunia, pondok pesantren Amparan Jati dipimpin oleh Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Idopi, seorang ulama asal Arab yang mengembangkan ajaran Islam Mazhab Syafi'iyah. Sepeninggal Syekh Hasanuddin, penyebaran Islam melalui lembaga pesantren terus dilanjutkan oleh anak keturunannya, di antaranya adalah Musanuddin atau Lebe Musa atau Lebe Usa, cicitnya. Dalam sumber lisan, Musanuddin dikenal dengan nama Syekh Bentong, salah seorang yang termasuk kelompok wali di Pulau Jawa. Dengan latar belakang kehidupan keberagaman ibunya seperti itulah, maka Cakrabuana yang pada waktu itu bernama Walang Sungsang dan adiknya Nyai Laras Santang memiliki niat untuk menganut agama ibunya daripada agama ayahnya, Sang Hyang, dan keduanya harus mengambil pilihan untuk tidak tetap tinggal di lingkungan istana. Dalam cerita Babat Cirebon dikisahkan bahwa Cakrabuana, Walang Sungsang, dan Nyai Laras Santang pernah meminta izin kepada ayahnya, Prabu Jayadewata, yang pada saat itu masih menjadi raja bawahan di Sindangkasih untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Jayadewata tidak mengizinkannya. Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Laras Santang akhirnya meninggalkan istana untuk berguru menimba pengetahuan Islam. Selama berkelana mencari ilmu pengetahuan Islam, Walang Sungsang menggunakan nama samaran yaitu Ki Samadullah. Mula-mula ia berguru kepada Syekh Nurjati di pesisir laut utara Cirebon. Setelah itu ia bersama adiknya, Nyai Mas Laras Santang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, Syekh Idopi. Selain berguru agama Islam, Walang Sungsang bersama Ki Gedeng Alang-Alang membuka pemukiman baru bagi orang-orang yang beragama Islam di daerah pesisir. Pemukiman baru itu dimulai tanggal 14 Kresna Paksa Bukan Keitra tahun 1367 Saka atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 849 Hijrah, tanggal 8 April tahun 1445 Masehi. Kemudian daerah pemukiman baru itu diberi nama Cirebon. Penamaan ini diambil dari kata atau bahasa Sunda, dari kata cai, air, dan rebon, anak udang, udang kecil, hurang. Memang pada waktu itu salah satu mata pencaharian penduduk pemukiman baru itu adalah menangkap udang kecil untuk dijadikan bahan terasi. Sebagai kepada Kuwu, Sunda, pemukiman baru itu adalah Ki Gedeng Alang-Alang, sedangkan wakilnya dipegang oleh Walang Sungsang dengan gelar Pangeran Cakrabuana atau Cakrabumi. Setelah beberapa tahun semenjak dibuka, pemukiman baru itu, pesisir Cirebon, telah menjadi kawasan paling ramai dikunjungi oleh berbagai suku bangsa. Tahun 1447 Masehi, jumlah penduduk pesisir Cirebon berjumlah 348 jiwa, terdiri dari 182 laki-laki dan 164 wanita. Sunda sebanyak 196 orang, Jawa 106 orang, Andalas 16 orang, Semenanjung 4 orang, India 2 orang, Persia 2 orang, Syam, Damaskus 3 orang, Arab 11 orang, dan Cina 6 orang. Agama yang dianut seluruh penduduk pesisir Cirebon ini adalah Islam. Untuk kepentingan ibadah dan pengajaran agama Islam, Pangeran Cakrabuana, Walang Sungsang atau Cakrabumi, atau Ki Samadullah, kemudian ia mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Sang Tajuk Jalagrahan. Jala artinya air, Graha artinya rumah. Masjid ini merupakan masjid pertama di Tatar Sunda dan didirikan di pesisir laut Cirebon. Masjid ini sampai saat ini masih terpelihara dengan nama dialek Cirebon menjadi Masjid Pejalagrahan. Sudah tentu perubahan nama ini, pada dasarnya berpengaruh pada reduksitas makna historisnya. Setelah mendirikan pemukiman, padukuhan, Sunda, baru di pesisir Cirebon, Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Laras Santang pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ketika di Mekah, Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Laras Santang bertemu dengan Syarif Abdullah, seorang penguasa, Sultan, kota Mesir pada waktu itu. Syarif Abdullah sendiri, secara genealogis, merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam generasi ke-17.
Dalam pertemuan itu, Syarif Abdullah merasa tertarik hati atas kecantikan dan keelokan Nyai Mas Lara Santang. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Pangeran Cakrabuana mendapat gelar Haji Abdullah Iman, dan Nyai Mas Lara Santang mendapat gelar Hajah Syarifah Mudaim. Selanjutnya, Nyai Mas Lara Santang dinikahkan oleh Pangeran Cakrabuana dengan Syarif Abdullah. Di Mekah, Pangeran Walangsungsang menjadi mukimin selama 3 bulan. Selama 3 bulan itulah, ia belajar tasawuf kepada Haji Bayanullah, seorang ulama yang sudah lama tinggal di Haramain. Selanjutnya, ia pergi ke Baghdad mempelajari fiqh mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Selang beberapa waktu setelah Pangeran Cakrabuana kembali ke Cirebon, kakeknya dari pihak ibu yang bernama Mangkubumi Jumajan Jati atau Ki Gedeng Tapa meninggal dunia di Singapura, Mertasinga. Yang menjadi pewaris tahta kakeknya itu adalah Pangeran Cakrabuana. Akan tetapi, Pangeran Cakrabuana tidak meneruskan tahta kekuasaan kakeknya di Singapura, Mertasinga. Ia membawa harta warisannya ke pemukiman pesisir Cirebon. Dengan modal harta warisan tersebut, Pangeran Cakrabuana membangun sebuah keraton bercorak Islam di Cirebon pesisir. Keraton tersebut diberi nama Keraton Pakungwati. Dengan berdirinya Keraton Pakungwati, berarti berdirilah sebuah kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda Pajajaran. Kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana tersebut diberi nama Nagara Agung Pakungwati Cirebon atau dalam bahasa Cirebon disebut dengan sebutan Nagara Geng Pakungwati Cirebon. Mendengar berdirinya kerajaan baru di Cirebon, ayahnya Sri Baduga Maharaja Jayadewata atau Prabu Siliwangi merasa senang. Kemudian ia mengutus Tumenggung Jayabaya untuk melantik Pangeran Cakrabuana menjadi Raja Nagara Agung Pakungwati Cirebon dengan gelar Abhiseka Sri Magana. Dari Prabu Siliwangi ia juga menerima pratanda atau gelar keprabuan, kalungguhan kaprabuan, dan menerima anari makna kacawartian atau tanda kekuasaan untuk memerintah kerajaan lokal. Di sini jelaslah bahwa Prabu Siliwangi tidak anti-Islam. Ia justru bersikap rasika dharmika ring pamekul agami Rasul, adil bijaksana terhadap orang yang memeluk agama Rasul Muhammad. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang pertama sukses menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda adalah Pangeran Cakrabuana atau Walangsungsang atau Ki Samadullah atau Haji Abdullah Iman. Ia merupakan kakak Nyai Mas Lara Santang dan Kian Santang, dan ketiganya merupakan anak-anak dari Prabu Siliwangi. Dengan demikian, ia merupakan paman dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ia dimakamkan di Gunung Sembung dan makamnya berada luar komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Tokoh Syarif Hidayatullah, seperti telah diuraikan di atas bahwa ketika selesai menunaikan ibadah haji, Nyi Mas Lara Santang dinikahkan oleh kakaknya, Walangsungsang, dengan Syarif Abdullah, seorang penguasa kota Mesir dari klan Alayubi dari dinasti Mamluk. Ia adalah putra dari Nurul Alim atau Ali Burul Alim yang mempunyai 2 saudara, yaitu Barkat Zainal Abidin, Buyut Fadilah Han, Faletehan, dan Ibrahim Zainal Akbar, yaitu ayah dari Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nurul Alim, Barkat Zainal Abidin, dan Ibrahim Zainal Akbar merupakan keturunan Rasulullah. Nurul Alim menikah dengan puteri penguasa Mesir, wali kota, karena itulah Syarif Abdullah, puteranya, menjadi penguasa, wali kota Mesir pada masa dinasti Mamluk. Hasil pernikahan antara Syarif Abdullah dengan Nyi Mas Lara Santang melahirkan 2 putra yaitu, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, yang lahir di Mekah pada tahun 1448 dan Syarif Nurullah yang lahir di Mesir. Syarif Hidayatullah muda berguru agama kepada beberapa ulama terkenal saat itu. Di antaranya, ia berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri di Mekah dan Syekh Atailah, seorang penganut tarekat Saziliyah dan pengarang kitab tasawuf, Al-Hikam, masing-masing selama 2 tahun. Setelah merasa cukup pengetahuan agamanya, ia memohon kepada kedua orang tuanya untuk berkunjung kepada kakak ibunya, Pangeran Cakrabuana, di Cirebon yang pada waktu itu menduduki tahta kerajaan Islam Pakungwati. Selama di perjalanan menuju kerajaan Islam Pakungwati di Cirebon, Syarif Hidayatullah menyempatkan diri untuk singgah di beberapa tempat yang dilaluinya. Di Gujarat, India,
Ia singgah selama 3 bulan dan sempat menyebarkan Islam di tempat itu. Di Gujarat ia mempunyai murid, yaitu Dipati Keling beserta 98 anak buahnya. Bersama Dipati Keling dan pengikutnya, ia meneruskan perjalanannya menuju Tanah Jawa. Ia pun sempat singgah di Samudera Pasai dan Banten. Di Pasai ia tinggal selama 2 tahun untuk menyebarkan Islam bersama saudaranya Syekh Said Ishak. Di Banten ia sempat berjumpa dengan Said Rahmatullah, Ali Rahmatullah atau Syekh Rahmat, atau Sunan Ampel, yang sedang giatnya menyebarkan Islam di sana. Sesampainya di Cirebon, Syarif Hidayatullah giat menyebarkan agama Islam bersama Syekh Nurjati dan Pangeran Cakrabuana. Ketika itu, Pakumwati masih merupakan wilayah kerajaan Galuh dengan rajanya adalah Prabu Jayadewata, yang tiada lain adalah kakek dari Syarif Hidayatullah dan ayah dari Nyi Mas Larasantang. Oleh karena itu, Prabu Jayadewata tidak merasa khawatir dengan perkembangan Islam di Cirebon. Syarif Hidayatullah bahkan diangkat menjadi guru agama Islam di Cirebon, dan tidak lama kemudian ia pun diangkat semacam kepala di Cirebon. Syarif Hidayatullah giat mengadakan dakwah dan menyebarkan Islam ke arah selatan menuju Dayeh, pusar kota Galuh. Prabu Jayadewata mulai gelisah, kemudian ia memindahkan pusat pemerintahannya ke Pakuan Pajajaran yang terletak di wilayah kerajaan Sunda dengan rajanya Prabu Susuk Tunggal, yang masih merupakan paman dari Jayadewata. Tetapi karena Prabu Jayadewata menikah dengan Mayang Sunda, putri Susuk Tunggal, maka perpindahan bobot kerajaan dari Galuh, Kawali Ciamis, ke Pakuan Pajajaran, Bogor, bahkan mempersatukan kembali Galuh Sunda yang pecah pada masa tahta Prabu Dewaniskala, ayah Prabu Jayadewata. Di Pajajaran, Prabu Jayadewata mengganti namanya menjadi Sri Baduga Maharaja. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana mengundurkan diri dari tampuk pimpinan kerajaan Pakumwati. Sebagai penggantinya, maka ditasbihkanlah Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cirebon yang baru. Di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah, Pakumwati mengalami puncak kemajuannya, sehingga atas dukungan dari rakyat Cirebon, Wali Songo, dan Kerajaan Demak, akhirnya Pakumwati melepaskan diri dari Pajajaran. Sudah tentu, sikap ini mengundang kemarahan Prabu Jayadewata dan berusaha mengambil alih kembali Cirebon. Namun penyerangan yang dilakukan Prabu Jayadewata tidak berlangsung lama. Dikatakan bahwa Prabu Jayadewata mendapatkan nasihat dari para purohita, pemimpin agama Hyang, yang menyatakan bahwa tidak pantas terjadi pertumpahan darah antara kakek dan cucunya. Lagi pula berdirinya Cirebon pada dasarnya merupakan atas jerih payah putra darah biru Pajajaran, yaitu Pangeran Cakrabuana. Pada tanggal 13 Desember tahun 1521 Masehi, Prabu Siliwangi mengundurkan diri dari tahta kerajaan Pajajaran, untuk selanjutnya menjadi petapa suci sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Sebagai penggantinya adalah Pangeran Surawisesa yang dilantik pada bulan Agustus tahun 1522 Masehi dengan gelar Sang Hyang. Pangeran Surawisesa inilah yang secara resmi melakukan perjanjian kerjasama dengan Portugis yang naskah perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 Masehi, berisi tentang kerjasama di bidang perdagangan dan pertahanan. Rintisan kerjasama antara Pajajaran dan Portugis itu telah dirintis sejak Prabu Jayadewata masih berkuasa. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa pertama dalam sejarah diplomatik Nusantara. Boleh dikatakan bahwa ia merupakan seorang raja dari Nusantara yang pertama kali melakukan hubungan diplomatik dengan orang-orang Eropa. Perjanjian kerjasama antara Pajajaran dan Portugis itu telah menimbulkan kekhawatiran bagi kerajaan Demak dan Cirebon. Karena itulah pada tahun 1526 Masehi, Sultan Trenggono dari Demak mengutus Fadilah Khan, Fatailah atau Faletehan, ke Cirebon untuk sama-sama menguasai Sunda Kelapa yang pada waktu itu masih berada dalam kekuasaan Pajajaran. Strategi ini diambil agar pihak Portugis tidak dapat menduduki pelabuhan Sunda Kelapa. Tidak berapa lama pada tahun 1527 Masehi Portugis datang ke Sunda Kelapa untuk mewujudkan cita-cita mendirikan benteng di muara Kali Ciliwung daerah Bandar Sunda Kelapa. Namun pasukan Portugis dipukul mundur oleh pasukan Fadilah Khan yang waktu itu sudah bergelar Pangeran Jayakarta.
Banyak nama yang dinisbahkan pada pangeran terakhir ini, yaitu Pangeran Jayakarta, Fathahilah, Valetehan, Tagaril, dan Ki Bagus Pase. Penisbahan nama terakhir terhadapnya karena ia berasal dari Samudera Pasai. Ia merupakan menantu Sultan Trenggono dan Sultan Syarif Hidayatullah. Hal ini karena Valetehan selain menikah dengan Ratu Pembayun, Demak, ia juga menikah dengan Ratu Ayu atau Siti Winahon, putri Syarif Hidayatullah, janda Pati Unus yang gugur di Malaka. Dengan menikahi putri Demak dan Cirebon, maka Valetehan memiliki kedudukan penting di lingkungan keluarga kedua keraton itu. Karena itulah, ketika Syarif Hidayatullah meninggal pada tanggal 19 September tahun 1568 Masehi, maka Valetehan diangkat menjadi pengganti Syarif Hidayatullah sebagai Sultan di Cirebon. Peristiwa itu terjadi ketika Pangeran Muhammad Arifin, Pangeran Pasarean, putra Syarif Hidayatullah, mengundurkan diri dari tahta kerajaan Islam Cirebon. Muhammad Arifin sendiri lebih memilih menjadi penyebar Islam di Tatar Sunda bagian utara, dan sejak itulah ia lebih dikenal dengan nama Pangeran Pasarean. Ketika Valetehan naik tahta di Cirebon ini, saat itu, Jayakarta, Sunda Kelapa, diperintah oleh Ratu Bagus Angke, putra Muhammad Abdurrahman atau Pangeran Panjunan dari Putri Banten. Namun Valetehan menduduki tahta kerajaan Cirebon dalam waktu yang tidak lama, yakni hanya berlangsung selama 2 tahun, karena ia mangkat pada tahun 1570 Masehi. Ia dimakamkan satu komplek dengan mertuanya, Syarif Hidayatullah, yakni di Astana Gunung Jati Cirebon. Ia kemudian digantikan oleh Panembahan Ratu, tokoh Kian Santang dalam menyebarkan agama Islam. Sebagaimana halnya dengan Prabu Siliwangi, Kian Santang merupakan salah satu tokoh yang dianggap misterius. Akan tetapi tokoh ini, dalam cerita lisan dan dunia persilatan, kependekaran, di wilayah Sunda, terutama di daerah Priangan, sangatlah akrab dan legendaris dengan pikiran-pikiran orang Sunda. Dalam tradisi persilatan, Kian Santang terkenal dengan sebutan Gagak Lumayung. Sedangkan nama Kian Santang sendiri sangat terkenal dalam sejarah dakwah Islam di Tatar Sunda bagian pedalaman. Sampai saat ini terdapat beberapa versi mengenai tokoh sejarah yang satu ini. Bahkan tidak jarang ada juga yang meragukan tentang keberadaan tokoh ini. Alasannya adalah bahwa sumber sejarah yang akurat faktual dari tokoh ini kurang dapat dibuktikan. Sudah tentu pendapat semacam ini adalah sangat gegabah dan ceroboh serta terburu-buru dalam mengambil kesimpulannya. Jika para sejarawan mau jujur dan teliti, banyak sumber-sumber sejarah yang dapat digunakan bahan penelitian lanjut mengenai tokoh ini, baik itu berupa sumber sejarah lisan, tulisan, maupun benda-benda sejarah. Salah satunya adalah patilasan Kian Santang di Godok Garut, atau makam Kian Santang yang berada di daerah Depok, Pakenjeng, Garut. Kalaulah ada hal-hal yang berbau mitos, maka itu adalah merupakan tugas sejarawan untuk memilahnya, bukannya memberi generalisir yang membabi buta, seolah-olah dalam seluruh mitologi tidak ada cerita sejarah yang sebenarnya. Sampai saat ini terdapat 4 sumber sejarah, lisan dan tulisan, yang menceritakan tentang sepak terjang tokoh Kian Santang yang sangat legendaris itu. Keempat sumber itu, ialah 1. Cerita rakyat, 2. Sejarah Godok yang diceritakan secara turun-menurun, 3. P. de Rue de la Ville, dan 4. Babat Cirebon karya P.S. Sulendraningrat. Terdapat beberapa versi cerita rakyat mengenai perjalanan dakwah Kian Santang. Dikisahkan bahwa Prabu Kian Santang bertanding kekuatan gaib dengan Sayyidina Ali dan Prabu Kian Santang tidak mampu mencabut tongkat yang ditancapkan oleh Baginda Ali kecuali sesudah Prabu Kian Santang membaca kalimat syahadat. Di dalam cerita lisan lainnya, dikisahkan bahwa Prabu Kian Santang adalah putra Raja Pajajaran yang masuk Islam. Ia pergi ke Arab, masuk Islam dan setelah kembali ia memakai nama Haji Lumajang. Cerita lainnya lagi mengatakan bahwa Prabu Kian Santang mengajar dan menyebarkan agama Islam di Pajajaran dan mempunyai banyak pengikut, dan banyak pula putra raja yang masuk Islam, bahwa Prabu Kian Santang diusir dari keraton dan tidak lagi menganut agama nenek moyangnya dan menghasut Raja Pajajaran, bahwa ia akhirnya pergi ke Campa sewaktu kerajaan Pajajaran runtuh. Dari cerita rakyat tersebut terdapat alur logis yang menunjukkan kebenaran adanya tokoh Kian Santang sebagai salah seorang penyebar agama Islam di tanah Pasundan.
Misalnya alur cerita tentang Haji Lumajang, atau ia pergi ke Campa ketika kerajaan Pajajaran runtuh. Atau istilah Pajajaran itu sendiri yang sesuai dengan data arkeologi dan sumber data yang lainnya seperti babat tanah Cirebon dan lainnya. Dalam sejarah Godog, Kian Santang disebutnya sebagai orang suci dari Cirebon yang pergi ke Prianger, Priangan, dan dari pantai utara. Ia membawa sejumlah pengikut agama Islam. Adapun yang menjadi sahabat Kian Santang setelah mereka masuk Islam dan bersama-sama menyebarkan Islam, menurut Pedro de la Valle, berjumlah 11 orang, yaitu 1. Saharepen Nagele, 2. Sembah Dora, 3. Sembu Kuwu Kandang Sakti, Sapi, 4. Penghulu Gusti, 5. Raden Halipah Kandang Haur, 6. Prabu Kasiringan Wati atau Raden Sinom atau Dalam Lebak Siuh, 7. Saharepen Agung, 8. Panengah, 9. Santuan Suci, 10. Santuan Suci Maraja, dan 11. Dalam Pangerjaya, sumber lainnya yang dapat dijadikan alat bantu untuk mengetahui proses perkembangan Islam di tanah Pasundan ialah artefak, fisik, seperti keraton, benda-benda pusaka, makam-makam para wali, dan pondok pesantren. Khusus mengenai makam para wali dan penyebar Islam di tanah Pasundan adalah termasuk cukup banyak seperti Syekh Abdul Muhyi, Tasikmalaya, Sunan Rahmat, Garut, Eyang Papa, Garut, Syekh Jafar Sidik, Garut, Sunan Mansur, Pandeglang, dan Syekh Kura, Kerawang. Lazimnya di sekitar area makam-makam itu sering ditemukan naskah-naskah yang memiliki hubungan langsung dengan penyebaran Islam atau dakwah yang telah dilakukan para wali tersebut, baik berupa ajaran fiqh, tasawuf, ilmu kalam, atau kitab Al-Quran yang tulisannya merupakan tulisan tangan. Pertemuan dengan Sayyidina Ali. Adapun mengenai pertemuannya dengan Sayyidina Ali, boleh jadi nama tersebut bukanlah menantu Rasulullah yang meninggal pada tahun 661 Masehi, melainkan seorang syekh, guru, tarekat tertentu atau pengajar tertentu di Masjid Al-Haram. Jika sulit dibuktikan kebenarannya, maka itulah suatu bumbu dari cerita rakyat, bukan berarti seluruh cerita itu adalah mitos, tahayul, dan tidak ada buktinya dalam realitas sejarah manusia Sunda. Sejalan dengan cerita rakyat di atas, Pedro de la Valle menyebut bahwa Kian Santang sebagai Pangeran Lumajang Kudratullah atau Sunan Godog. Ia diidentifikasi sebagai salah seorang penyebar agama Islam di tanah Pasundan. Kesimpulan ini didasarkan pada bukti-bukti fisik berupa satu buah Al-Quran yang ada di Balubur Limbangan, sebuah skin, pisau Arab, yang berada di desa Cinunuk, distrik Wanaraja, Garut, sebuah tongkat yang berada di Dharma Raja, dan satu kandaga, kanaga, peti, yang berada di Godog Karangpawitan, Garut. Dari seluruh cerita rakyat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kian Santang merupakan salah seorang putra Pajajaran, yang berasal dari wilayah Cirebon dan merupakan seorang penyebar agama Islam di Pajajaran. Kesimpulan ini dapat dicocokkan dengan berita yang disampaikan oleh PS Sulendraningrat yang mengatakan bahwa pada abad ke-13, kerajaan Pajajaran membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing diperintah oleh seorang raja. Di antaranya adalah Kerajaan Sindangkasih, Majalengka, yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Jaya Dewata alias Prabu Siliwangi. Pada waktu itu Prabu Jaya Dewata menginspeksi daerah-daerah kekuasaannya, sampailah ia di pesantren Kura Karawang, yang pada waktu itu dipimpin oleh Syekh Hasanuddin, ulama dari Campa, keturunan Cina. Di pesantren inilah ia bertemu dengan Subang Larang, salah seorang santri Syekh Kura yang kelak dipersunting dan menjadi ibu dari Pangeran Walang Sungsang, Ratu Laras Santang, dan Pangeran Kian Santang. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Kian Santang merupakan salah seorang penyebar agama Islam di tanah Pasundan yang diperkirakan mulai menyiarkan dan menyebarkan agama Islam pada tahun 1445 di daerah pedalaman. Ia adalah anak dari Prabu Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi, raja terakhir Pajajaran. Ia berasal dari wilayah Cirebon, Sindangkasih, Majalengka, yaitu ketika bapaknya masih menjadi raja bawahan Pajajaran. Ia melarikan diri dan menyebarkan Islam di wilayah Pasundan, Priangan, dan Godog, Ope Ground Gebit,
Limbangan merupakan pusat penyebaran agama Islam pertama di Tatar Sunda, khususnya di wilayah Priangan. Selain di Godok pada waktu itu, sebagian kecil di pantai utara sudah ada yang menganut Islam sebagai hubungan langsung dengan para pedagang Arab dan India. Mula-mula Kian Santang mengislamkan raja-raja lokal, seperti Raja Galuh Pakuwon yang terletak di Limbangan, bernama Sunan Pancer, Cipancar, atau Prabu Wijaya Kusuma, tahun 1525 sampai tahun 1575. Raja yang satu ini merupakan putra Sunan Hande Lima Senjaya dan cucu dari Prabu Layang Kusuma. Prabu Layang Kusuma sendiri adalah putra Prabu Siliwangi. Dengan demikian Sunan Pancer merupakan buyut Prabu Siliwangi. Kian Santang menghadiahkan kepada Sunan Pancer satu buah Al-Quran berukuran besar dan sebuah sekin yang bertuliskan lafaz Al-Quran La Ikroha Fidin. Berkat Sunan Pancer ini Islam dapat berkembang luas di daerah Galuh Pakuwon, sisi kerajaan terakhir Pajajaran. Para petinggi dan raja-raja lokal lainnya yang secara langsung diislamkan oleh Kian Santang diantaranya, ialah 1. Santowan Suci Mareja, sahabat Kian Santang yang makamnya terletak dekat makam Kian Santang. 2. Sunan Sirapuji, Raja Panembong, Bayombong. 3. Sunan Batuwangi yang sekarang terletak di Kecamatan Singajaya, ia dihadiahi tombak oleh Kian Santang dan sekarang menjadi pusaka Sukapura dan ada di Tasikmalaya. Melalui raja-raja lokal inilah selanjutnya Islam menyebar ke seluruh tanah Priangan. Kemudian setelah itu Islam disebarkan oleh para penyebar Islam generasi berikutnya, yaitu para sufi seperti Syekh Jafar Siddiq, penganut Syatariah, di Limbangan, Eyang Papa, Syekh Fatah Rahmatullah, Tanjung Singguru, Samarang, Garut, Syekh Abdul Muhyi, penganut Syatariah, Pamijahan, Tasikmalaya, dan para menak dan ulama dari Cirebon dan Mataram seperti Pangeran Santri di Sumedang dan Arif Muhammad di Cangkuang, Garut. Kian Santang pernah menjadi Raja Pajajaran. Pada tahun 1400 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Raja Pajajaran menggantikan Prabu Munding Kawati, Prabu Anapakem pertama. Ketika itu, usianya 85 tahun. Namun tidak lama kemudian, dia melepaskan jabatannya. Tahta kerajaan dia serahkan pada Prabu Panatayuda, putra sulung Munding Kawati. Memang, sejak dulu Kian Santang kurang tertarik dengan jabatan dan kekuasaan. Awalnya memang dia mendalami berbagai ilmu kanuragan. Tentu saja ini ada hubungannya dengan kekuasaan. Sebab, jika ingin berkuasa waktu itu, orang harus sakti. Namun setelah bertemu dengan Sayyidina Ali, dia lebih suka mendalami agama Islam dan menyebarkannya ke seluruh penjuru tanah Pasundan. Apalagi kini usianya sudah lanjut. Petilasan Prabu Kian Santang. Seperti sufi pada umumnya, fase perjalanan hidup diakhiri dengan lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Konsentrasi pikiran hanya tertuju padanya. Dia hindari segala perkara yang dapat memalingkan hati pada selain yang di atas. Untuk itu dia memilih uzlah, menjauhi keramaian dan gemerlap kehidupan istana. Dikisahkan, seusai serah terima jabatan, Kian Santang pergi mencari tempat sepi dengan membawa sebuah peti. Mula-mula pergi menuju Gunung Ciremai yang cukup tinggi dan hawanya sangat dingin. Setelah sampai di sana, peti itu diletakkan di atas tanah. Ternyata si peti diam saja, tidak godek, bergoyang. Ini tanda bahwa tempat itu tidak cocok untuk dihuni. Kemudian, Kian Santang meninggalkan tempat itu dan pergi ke arah barat menuju Tasikmalaya. Sesampainya di sebuah gunung, dia letakkan lagi peti tersebut. Ternyata si peti diam juga, tidak memberi isyarat bagus. Maka tempat itu pun dia tinggalkan. Kian Santang wafat tahun 1419. Akhirnya, dia kembali pergi menuju arah utara, ke wilayah Garut. Ketika sampai di sebuah gunung, diletakkanlah peti petunjuk itu di atas tanah. Tiba-tiba si peti godek alias bergoyang-goyang. Ini pertanda tempat itu baik untuk dihuni. Maka disitulah Kian Santang tinggal hingga wafatnya setelah bertafakur selama 19 tahun. Kian Santang wafat tahun 1419, dalam usia 106 tahun dan dimakamkan di sana. Kini tempat itu terkenal sebagai makam keramat Godok atau makam Sunan Rohmat Suci.
Sekitar 1 kilometer dari tempat ini berdirilah Masjid Pusaka Keramat Godok yang konon dibangun Kian Santang semasa Uzlah. Dua tempat itu menjadi bukti adanya wali yang berasal dari keluarga Raja Pajajaran. Demikianlah sekilas mengenai uraian historis tentang Prabu Kian Santang, dan perannya bersama Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah dalam proses penyebaran Islam di Tanah Pasundan, yang sekarang menjadi 3 wilayah, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan dan temuan sementara yang dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, bahwa orang yang pertama menyebarkan Islam di daerah pesisir utara Cirebon adalah Pangeran Walangsungsang atau Adipati Cakrabuana atau Ki Cakrabumi atau Ki Samadullah atau Syekh Abdul Iman, yang mendirikan kerajaan pertama Islam Pakungwati. Ia adalah paman dari Syarif Hidayatullah. Kedua, Kian Santang merupakan anak ketiga dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang yang beragama Islam. Ia dilahirkan pada tahun 1425, 25 tahun sebelum lahir Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah. Ia mulai menyebarkan agama Islam di Godok, Garut pada tahun 1445. Ia adalah penyebar Islam pertama di pedalaman Tatar Sunda. Ia merupakan paman dari Syarif Hidayatullah. Ia disebutkan berasal dari wilayah Cirebon, tepatnya dari Kerajaan Sindangkasih, Majalengka. Ketiga, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah nama tokoh yang berbeda dengan Valetehan. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam usaha menyebarkan agama Islam di Tanah Pasundan. Mengenai tokoh yang disebutkan sebagai Sayyidina Ali dalam cerita ini, memang sedikit kontroversial. Mengingat kejadian, apakah mungkin yang dimaksud Sayyidina Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat dalam jajaran Khulafaur Rasyidin? Ataukah yang dimaksudkan adalah tokoh Sayyidina Ali yang lain, mengingat angka tahun kejadian yang terpaut sangat jauh dengan masa kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wallahu a'lam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.